Selamat datang di channel Puisi Kudieri. Di tempat ini, sejarah bukan hanya tentang tanggal dan peristiwa. Ia adalah kumpulan cerita yang nyaris terlupakan, fakta-fakta kecil yang jarang disorot, dan kebenaran yang tersembunyi di balik catatan waktu. Sekarang kita membuka kembali halaman-halaman sejarah yang jarang dibaca dan menemukan makna di baliknya. Selamat menonton. Bayangkan, di tengah hutan lebat yang masih diselimuti kabut tebal, di antara aliran sungai yang sunyi dan gunung-gunung yang menjulang angkuh, berdiri sebuah kerajaan besar yang kelak menjadi legenda. Kerajaan itu bukan sekadar kisah dongeng, ia benar-benar ada, namanya Pajajaran. Sebuah kerajaan yang lahir dari puing-puing kejayaan lama, tumbuh dalam bayang-bayang peperangan, dan dibesarkan oleh seorang raja yang hingga hari ini namanya masih dibisikkan masyarakat Sunda, Prabu Siliwangi. Tapi bagaimana sebenarnya kerajaan ini berdiri? Apakah benar ia lahir dari kejayaan atau justru dari perpecahan dan keruntuhan? Mari kita mulai dari awal, dari masa ketika tanah Sunda belum bernama Pajajaran. Bayang-bayang Tarumanegara, sebelum Pajajaran berdiri, wilayah Jawa Barat pernah dikuasai oleh sebuah kerajaan besar bernama. Kerajaan ini dikenal dalam sejarah melalui prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitar Sungai Citarum. Salah satu rajanya yang terkenal adalah, namun waktu tidak pernah berpihak pada kekuasaan. Memasuki abad ke-7 Masehi, Tarumanagara mulai melemah, penyebabnya beragam. Ada yang menyebut tekanan politik dari luar, ada pula yang mengatakan konflik internal dan perubahan jalur perdagangan. Kerajaan besar itu perlahan menghilang dari panggung sejarah. Dan seperti hukum alam yang tak pernah berubah, ketika satu kekuasaan runtuh, kekuasaan lain akan bangkit. Lahirnya Sunda dan Galuh. Dari sisa-sisa Tarumanagara muncul dua kekuatan baru, dan keduanya berada dalam satu rumpun budaya yang sama-sama Sunda. Namun secara politik mereka pernah berdiri terpisah. Wilayah Sunda berada di bagian barat, sementara Galuh menguasai wilayah timur Jawa Barat. Dalam beberapa catatan seperti disebutkan bahwa kerajaan-kerajaan ini sering memiliki hubungan darah. Artinya, Raja Sunda dan Raja Galuh masih berasal dari satu garis keturunan. Kadang mereka bersatu, kadang pula terpecah, sejarahnya tidak selalu stabil. Ada masa damai, ada masa pertikaian, namun satu hal yang pasti, masyarakatnya tetap hidup dalam budaya Sunda yang kuat. Pertanian berkembang. Sistem kepercayaan Hindu Siwa berpadu dengan kepercayaan lokal terhadap roh leluhur dan kekuatan alam. Dan di tengah dinamika itulah, takdir sedang menunggu satu sosok yang akan mengubah arah sejarah. Munculnya Sri Baduga Maharaja, namanya dalam sejarah adalah. Namun dalam ingatan rakyat Sunda, ia lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Ia bukan sekadar raja, ia simbol. Menurut tradisi lisan, ia memiliki karisma luar biasa. Disebutkan bahwa ia mampu menyatukan kembali wilayah Sunda dan Galuh yang sebelumnya terpisah. Secara historis, Sri Baduga Maharaja naik takhta sekitar tahun 1482 Masehi. Tahun inilah yang sering dianggap sebagai awal berdirinya Pajajaran dalam bentuk kerajaan yang kuat dan terpusat. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke sebuah kota bernama Pakuan Pajajaran. Kota ini diyakini berada di wilayah Bogor sekarang. Bukti sejarahnya dapat dilihat pada yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa sang raja. Dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa Sri Baduga membangun parit pertahanan, memperkuat ibu kota, serta menata sistem pemerintahan. Artinya, Pajajaran bukan lahir dari mitos semata, ia lahir dari strategi politik dan visi kepemimpinan yang nyata. Pakuan Pajajaran, kota di tengah hutan. Bayangkan sebuah kota yang dikelilingi hutan lebat, sungai-sungai mengalir mengitari wilayahnya sebagai pertahanan alami. Pakuan bukan kota kecil. Ia dirancang sebagai pusat pemerintahan, militer, sekaligus ekonomi. Parit besar mengelilingi ibu kota, benteng kayu berdiri kokoh, prajurit berjaga siang dan malam. Menurut sumber sejarah dan catatan pelancong, Pajajaran adalah kerajaan agraris yang makmur. Sawah terbentang luas. Hasil bumi melimpah, lada menjadi komoditas utama perdagangan. Namun di balik semua fakta itu, masyarakat Sunda juga menyimpan kisah-kisah magis tentang Prabu Siliwangi. Ada cerita bahwa ia memiliki ajian harimau. Ada pula yang percaya ia tidak pernah benar-benar wafat, melainkan moksa dan berubah menjadi penjaga gaib tanah Sunda.
Sebagai catatan sejarah, kisah ini tidak dapat diverifikasi secara ilmiah. Namun, legenda-legenda itu menunjukkan betapa besar pengaruh dan karisma Sri Baduga Maharaja dalam ingatan kolektif rakyatnya. Dan disinilah batas antara fakta dan cerita rakyat mulai bertemu. Sistem pemerintahan dan kehidupan rakyat. Di bawah Sri Baduga, Pajajaran memiliki struktur pemerintahan yang teratur. Raja berada di puncak kekuasaan. Di bawahnya ada para bangsawan dan pejabat istana. Para pendeta mengurus urusan keagamaan, prajurit menjaga keamanan. Rakyat bertani, berdagang, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kepercayaan utama kerajaan adalah Hindu Siwa, tetapi budaya lokal Sunda tetap kuat. Upacara adat, penghormatan terhadap leluhur, dan hubungan harmonis dengan alam menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Inilah yang membuat Pajajaran uniknya. Ia bukan hanya kerajaan Hindu, ia adalah kerajaan Sunda dengan identitasnya sendiri. Awal kekuatan yang disegani. Ketika Sri Baduga memimpin, Pajajaran mulai dikenal sebagai kekuatan besar di Jawa bagian barat. Wilayahnya luas, ekonominya stabil, militernya disiplin. Bahkan pelabuhan Sunda Kalapa menjadi salah satu pusat perdagangan penting. Pedagang dari berbagai daerah datang membawa barang dagangan. Pajajaran tidak berdiri dalam kesunyian. Ia berdiri dalam jaringan perdagangan Nusantara. Namun seperti bayangan yang selalu mengikuti cahaya, kejayaan juga membawa ancaman. Di pesisir utara Jawa, kekuatan baru mulai bangkit. Kerajaan-kerajaan Islam berkembang pesat. Saat itu mungkin belum terasa. Namun sejarah sudah mulai bergerak menuju babak berikutnya, antara fakta dan legenda. Jika kita membaca naskah seperti, kita bisa melihat gambaran perjalanan seorang bangsawan Sunda yang mengelilingi Nusantara. Naskah ini memberikan bukti bahwa masyarakat Sunda kala itu telah memiliki pengetahuan luas tentang wilayah lain. Artinya Pajajaran bukan kerajaan terisolasi. Ia terhubung dengan dunia luar, namun di sisi lain masyarakat tetap memelihara kisah-kisah tentang kesaktian raja dan penjaga gaib kerajaan. Sejarah dan legenda berjalan berdampingan. Dan mungkin justru itulah yang membuat Pajajaran begitu kuat dalam ingatan. Pajajaran tidak lahir dalam satu malam. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang sejarah Sunda. Dari runtuhnya Tarumanagara, munculnya Sunda dan Galuh, hingga bersatunya kembali wilayah itu di bawah Sri Baduga Maharaja. Pakuan Pajajaran berdiri sebagai simbol kebangkitan. Namun di balik fondasi yang kokoh itu, benih perubahan zaman sudah mulai tumbuh. Kita akan melihat bagaimana Pajajaran mencapai puncak kejayaannya sebelum akhirnya berhadapan dengan gelombang sejarah yang tak bisa dihentikan. Bayangkan sebuah kerajaan di tanah Sunda dengan sawah terbentang hijau sejauh mata memandang, pelabuhan dipenuhi kapal asing, dan istana kayu megah berdiri di tengah kota yang dikelilingi benteng serta parit pertahanan. Inilah masa ketika Pajajaran berada di puncaknya. Bukan sekadar kuat, tetapi disegani. Dan di tengah semua itu berdiri seorang raja yang namanya tak pernah hilang dari ingatan masyarakat Sunda, Sri Baduga Maharaja. Raja yang membangun dengan visi. Secara historis, Sri Baduga Maharaja memerintah sejak sekitar tahun 1482 Masehi. Ia bukan raja yang hanya duduk di singgasana, ia membangun. Dalam prasasti batu tulis disebutkan bahwa ia membuat parit pertahanan di sekeliling ibu kota Pakuan, memperkuat benteng, dan membangun infrastruktur kerajaan. Itu bukan pekerjaan kecil. Membangun parit besar di sekitar kota berarti menyiapkan pertahanan jangka panjang. Artinya, ia memahami bahwa kekuatan bukan hanya tentang menyerang, tetapi tentang bertahan. Selain pertahanan, ia juga memperhatikan pertanian. Sistem irigasi diperbaiki, sawah diperluas, ketahanan pangan menjadi prioritas. Inilah salah satu alasan mengapa Pajajaran bisa makmur, rakyat kenyang, perdagangan hidup, militer kuat, fondasi kejayaan sedang dibangun. Sunda Kalapa, jantung perdagangan. Di pesisir utara terdapat pelabuhan penting bernama Sunda Kalapa. Pelabuhan ini menjadi penghubung Pajajaran dengan dunia luar. Pedagang dari Gujarat, Arab, Tiongkok, hingga bangsa Eropa datang untuk membeli lada dan hasil bumi lainnya. Lada saat itu bukan sekadar bumbu, ia adalah komoditas emas. Karena itulah Pajajaran memiliki posisi strategis dalam jaringan perdagangan Nusantara. Tahun 1522 Masehi, terjadi peristiwa penting. Pajajaran menjalin perjanjian dengan Portugis melalui utusan bernama Henrique Leme.
Perjanjian ini dilakukan sebagai bentuk kerja sama dagang dan juga untuk memperkuat posisi Pajajaran menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa. Langkah ini menunjukkan bahwa Pajajaran aktif dalam diplomasi internasional. Mereka bukan kerajaan tertutup. Mereka membaca situasi politik dengan cermat, namun sejarah seringkali menyimpan ironi. Perjanjian itu kelak menjadi salah satu pemicu konflik besar, militer yang disegani. Pajajaran bukan hanya kuat secara ekonomi. Secara militer, kerajaan ini memiliki pasukan yang disiplin. Prajurit dilatih menggunakan tombak, pedang, dan perisai. Mereka menjaga perbatasan dan ibu kota. Benteng Pakuan berdiri kokoh, parit mengelilingi kota. Sungai-sungai alami menjadi lapisan pertahanan tambahan. Dalam tradisi lisan Sunda, prajurit Pajajaran digambarkan gagah berani dan setia. Bahkan ada kisah yang menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi memiliki pasukan khusus yang sangat loyal, siap mempertahankan kerajaan hingga titik darah terakhir. Walau kisah ini bercampur legenda, secara historis memang Pajajaran mampu bertahan cukup lama dari tekanan luar. Itu bukan kebetulan, itu hasil perencanaan. Kehidupan di masa kejayaan. Bagaimana kehidupan rakyatnya? Pajajaran adalah kerajaan agraris maritim. Artinya, kekuatan utamanya ada pada pertanian dan perdagangan. Sawah-sawah menghasilkan padi. Kebun menghasilkan lada dan hasil hutan. Sungai menjadi jalur distribusi alami, struktur sosialnya tertata, raja memimpin, bangsawan membantu pemerintahan, pendeta mengurus upacara dan ritual keagamaan. Kepercayaan utama adalah Hindu Siwa, namun budaya lokal Sunda tetap kental. Upacara adat, penghormatan kepada leluhur, serta hubungan harmonis dengan alam menjadi nilai penting. Inilah yang membuat Pajajaran berbeda. Ia tidak hanya meniru India atau kerajaan lain. Ia membentuk identitasnya sendiri, dan identitas itu kuat, bayang-bayang di ufuk utara. Namun di balik kejayaan itu ada sesuatu yang mulai bergerak. Di pesisir utara Jawa, kekuatan Islam berkembang pesat. Salah satunya adalah Kesultanan Demak. Demak memiliki visi yang berbeda. Mereka ingin menguasai jalur perdagangan pesisir Sunda Kalapa adalah target strategis. Perjanjian Pajajaran dengan Portugis membuat Demak melihatnya sebagai ancaman. Disinilah benih konflik mulai tumbuh. Dan sejarah seperti biasa tidak pernah berhenti bergerak. Fakta dan fantasi yang menyatu. Di masa kejayaan ini pula legenda tentang Prabu Siliwangi semakin berkembang. Ada kisah bahwa ia memiliki kemampuan spiritual tinggi. Ada cerita bahwa ia mampu berubah wujud menjadi harimau putih, simbol kekuatan Sunda. Secara historis tidak ada bukti ilmiah tentang hal tersebut. Namun legenda semacam ini sering muncul pada raja-raja besar. Itu menunjukkan betapa dalamnya penghormatan rakyat terhadap pemimpinnya. Ketika seorang raja dianggap bukan hanya pemimpin tetapi juga pelindung spiritual, itu berarti ia benar-benar dicintai. Dan mungkin disitulah letak kekuatan sejati Pajajaran, bukan hanya pada bentengnya, bukan hanya pada pasukannya, tetapi pada rasa percaya rakyat terhadap rajanya, puncak yang tak abadi. Pada masa ini Pajajaran berdiri kokoh, makmur, stabil, disegani. Namun sejarah mengajarkan satu hal, tidak ada kejayaan yang abadi. Ketika perdagangan berubah, ketika agama menyebar, ketika kekuatan baru muncul, kerajaan yang tidak beradaptasi akan menghadapi ujian besar. Dan ujian itu akan datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Bagaimana pelabuhan strategis jatuh, dan bagaimana sebuah kerajaan besar perlahan kehilangan pijakannya. Karena setiap kejayaan selalu menyimpan awal kehancurannya. Awal kehancuran dan runtuhnya Pajajaran. Setiap kerajaan besar memiliki satu titik di mana sejarah mulai berbalik arah. Pajajaran pernah berdiri kokoh, makmur, dihormati, diselimuti legenda. Namun di ufuk utara, gelombang perubahan sedang datang. Gelombang itu bukan hanya tentang perang, bukan hanya tentang perebutan wilayah, tetapi tentang perubahan zaman. Dan ketika zaman berubah, tidak semua kerajaan mampu bertahan. Sunda Kalapa jatuh. Awal kemunduran Pajajaran dimulai dari satu titik yang sangat penting, Pelabuhan Sunda Kalapa. Pelabuhan ini adalah jantung perdagangan kerajaan. Dari sinilah lada dan hasil bumi mengalir ke dunia luar. Namun tahun 1527 Masehi menjadi tahun yang menentukan. Pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah atas perintah Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak menyerang dan merebut Sunda Kalapa. Serangan ini bukan sekadar ekspansi militer. Demak ingin menguasai jalur perdagangan pesisir utara Jawa, dan Sunda Kalapa adalah kuncinya. Pajajaran mencoba mempertahankan wilayahnya, tetapi situasi sudah berubah.
Kekuatan Islam di pesisir semakin solid, jaringan perdagangan mereka luas, dukungan politiknya kuat. Setelah direbut, Sunda Kalapa diganti namanya menjadi Jayakarta. Bagi Pajajaran, ini bukan sekadar kehilangan pelabuhan. Ini kehilangan sumber ekonomi utama, dan ketika ekonomi terguncang, fondasi kekuasaan ikut melemah. Terisolasi di pedalaman. Setelah kehilangan Sunda Kalapa, Pajajaran seperti kehilangan nafas panjangnya. Kerajaan ini memang masih berdiri, ibu kota Pakuan masih ada, raja masih berkuasa, namun akses ke laut semakin terbatas. Di barat muncul kekuatan baru, Kesultanan Banten. Banten perlahan menguasai wilayah-wilayah bekas Pajajaran di pesisir. Jalur perdagangan semakin dikuasai kerajaan Islam. Pajajaran yang bercorak Hindu-Sunda semakin terisolasi di pedalaman. Secara geografis, posisi ini dulu menguntungkan sebagai pertahanan alami. Namun kini justru menjadi kelemahan. Perdagangan laut menjadi pusat ekonomi Nusantara, dan Pajajaran tertinggal. Perubahan zaman yang tak terhentikan. Selain faktor militer dan ekonomi, ada satu perubahan besar yang terjadi saat itu, penyebaran agama Islam. Islam berkembang pesat di pesisir utara Jawa. Banyak pelabuhan dan pusat perdagangan yang menjadi pintu masuk penyebaran ajaran baru ini. Sebagian masyarakat Sunda di pesisir mulai memeluk Islam. Ini bukan semata konflik agama, tetapi perubahan sosial dan politik. Kerajaan-kerajaan Islam membentuk jaringan baru, aliansi baru, identitas baru. Sementara Pajajaran tetap mempertahankan sistem lama. Dalam sejarah, kerajaan yang sulit beradaptasi sering menghadapi tekanan besar, dan tekanan itu kini semakin kuat. Serangan terakhir ke Pakuan, puncak keruntuhan Pajajaran terjadi sekitar tahun 1579 Masehi. Pasukan dari Kesultanan Banten menyerang ibu kota Pakuan Pajajaran. Serangan ini menjadi akhir dari eksistensi politik kerajaan Sunda Pajajaran. Catatan sejarah menyebutkan bahwa ibu kota ditinggalkan. Sebagian bangsawan dan pengikut kerajaan mengungsi ke wilayah pedalaman. Tidak ada kisah dramatis tentang pertempuran besar terakhir yang tercatat secara detail. Namun yang jelas, setelah peristiwa itu, Pajajaran tidak lagi disebut sebagai kekuatan politik utama. Kerajaan yang pernah disegani perlahan menghilang dari peta kekuasaan. Legenda tentang hilangnya sang raja, disinilah sejarah dan legenda kembali bertemu. Dalam tradisi lisan Sunda ada kisah bahwa raja terakhir Pajajaran tidak benar-benar kalah. Ada yang percaya ia moksa, ada yang mengatakan ia berubah menjadi makhluk gaib penjaga tanah Sunda. Ada pula cerita bahwa ia dan pengikutnya menghilang ke hutan menunggu waktu untuk kembali. Secara historis, tidak ada bukti ilmiah tentang kisah-kisah tersebut. Namun legenda ini menunjukkan satu hal, bagi masyarakat Sunda, Pajajaran bukan sekadar kerajaan yang runtuh, ia adalah simbol kebanggaan, simbol identitas, simbol masa kejayaan. Apa penyebab sebenarnya? Jika kita melihat secara objektif, runtuhnya Pajajaran bukan hanya karena satu serangan, ada beberapa faktor utama. Pertama, kehilangan pelabuhan Sunda Kalapa yang melemahkan ekonomi. Kedua, isolasi geografis setelah jalur perdagangan laut dikuasai kerajaan Islam. Ketiga, perubahan politik dan sosial akibat penyebaran Islam di pesisir. Keempat, munculnya kekuatan regional baru yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Sejarah seringkali tidak runtuh karena satu pukulan besar, tetapi karena akumulasi tekanan yang terus-menerus. Dan itulah yang dialami Pajajaran. Warisan yang tetap hidup. Walaupun secara politik Pajajaran runtuh, warisannya tidak pernah benar-benar hilang. Budaya Sunda tetap hidup, bahasa Sunda tetap digunakan. Nilai-nilai adat tetap dijaga. Nama Prabu Siliwangi masih disebut hingga hari ini. Cerita tentang Pajajaran masih diceritakan turun-temurun. Jejak Pakuan Pajajaran masih diteliti para arkeolog. Kawasan Bogor diyakini sebagai bekas pusat kerajaan. Kerajaan itu memang runtuh, namun ingatannya tidak pernah hilang. Penutup seri legenda Pajajaran. Dari kelahiran, kejayaan, hingga keruntuhan, Pajajaran adalah cermin perjalanan sebuah peradaban. Ia lahir dari sisa Tarumanagara. Ia berjaya di bawah Sri Baduga Maharaja. Ia runtuh ketika gelombang perubahan zaman datang. Namun satu hal yang pasti, Pajajaran bukan hanya bagian dari masa lalu. Ia adalah bagian dari identitas Sunda. Dan mungkin di antara kabut hutan Jawa Barat kisahnya masih berbisik. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.